Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. La tabtulan linnasi irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadzallila. Betul. Halaman berapa ya? 17. La tabdzulan, jangan kau berikan. La tabdzulan, jangan kau berikan. Linnasi, bagi orang-orang, irdoka, akan kehormatan jiwa. Tomian, padahal kepengen, berharap-harap, fi malihim, pada harta benda mereka, au jahihim, atau kepangkatan mereka, mutadzallila, padahal merendahkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian, satu di antara wasiat-wasiat para kekasih-kekasih Allah yang sudah usul sampai kepada Allah, mengerti hakikat keberadaan Dia di jagat raya ini. Mereka berwasiat saking sayangnya kepada kita, mengikuti wasiat-wasiat para salaf agar supaya kita memiliki sifat tawakal. Dan kajian kita ini masih melanjutkan terakhir malam hari ini pembahasan tentang tawakal. Maka kita harus sadar ada maqam tajrid, ada maqam asbab. Yang maqamnya usaha, jangan tinggalin usaha. Usaha itu tidak menghilangkan sifat tawakal. Yang makomnya tajrid, makom tidak usaha, sudah mantap keimanannya kepada Allah, ibadah, silakan tajrid. Jangan dibalik-balik. Yang asbab usaha pada posisi usaha. Usaha pun tidak menghilangkan sifat, sebab tawakal itu adanya sesudah usaha. Tawakal itu sifat hati. Itu begitu. Sifat hati itu tawakal. Karena itu kita harus memahami antara sunnah Nabi dan sikap Nabi.
bagi kita yang makom asbab, jalanin sunnah Nabi. Bagi orang yang memasuki makom tajrid, jalani sikap hal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lemah ambil asbab, yang kuat ambil tajrid. Yang punya anak bini ambil asbab, yang bujangan boleh pilih, yang terbaik tajrid. Karena nggak ada yang dipikirin, ibadah terus. Silakan. Begitu. Ini yang terpenting. Supaya kita benar. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita minta-minta sama orang? Bolehkah kita ngedatengin pejabat, nunduk-nunduk sama pejabat, ngajuin proposal sama pejabat? Boleh enggak? Begitu. Maka dalam dunia tasawuf ini manusia ada 3 kelas, tidak bisa diputusin boleh atau tidak boleh. Ada yang kelasnya SD, ada yang kelasnya SMP, ada yang kelasnya SMA tingkat atas. Beda-beda. Ada yang kelasnya ashabul yamin SD. Ada yang kelasnya adalah muqarrabin. Ada yang kelasnya siddiq. Ini beda-beda kelas kita, beda-beda. Kitab kita secara matang, teks aslinya menasihati kita Tuhan muslim, la tabdzulan linnasi irdoka tomi'an fi malihim aw jahihim mutadzallila. Awas, jangan kau rendahkan kehormatan dirimu kepada orang-orang demi supaya mendapatkan harta atau mendapatkan kedudukan. Jangan minta-minta sama orang, minta diberi harta, minta diberi bantuan sama orang, ngajuin proposal sama orang. Jangan, sebab itu menyalahi dunia tasawuf. Nggak bisa usul sama Allah. Itu begitu. Secara teks kita mau orang kelasnya ada 3. Begitu. Kalau kiai kita kan di kelas tinggi, kan kita nggak bisa mau main atas aja, di dasar dulu. Maka saudara, Imamul Ghazali sebagai
tokoh spiritual, tokoh sufi besar yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah dalam usia 55 tahun meninggal dunia. Imam Ghazali beliau bilang dalam kitab Ihya Ulumuddin pada kajian tentang munjiat, seorang yang suluk menempuh jalan keselamatan kepada Allah ada 3 kelas. Yang paling tinggi adalah kelas siddiq, yaitu orang yang tidak mau minta-minta. Andai diberi, tak mau menerima, maunya ngasih terus. Ini yang tertinggi, tinggi. Minta tak mau, diberi tak mau, maunya memberi. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Yang kayak begini namanya kelas siddiq, di bawah Nabi. Faman yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Di bawahnya siddiq, di bawah Nabi. Minta tak mau, diberi enggak mau, maunya memberi. Ini orang tingkatnya tinggi. Nabi begitu. Minta enggak, kasih zakat enggak mau, haram. Begitu kelasnya tinggi, siddiq, tinggi, maunya memberi. Muallim Syafi'i Adami kalau ngajar lama, sejam lebih kalau ngajar, kecuali darurat. Saya bertanya, karena saya ada di rumah beliau, saya orangnya susah, watak santri itu penasaran sama kiai. Muallim, kenapa ngajarnya? Saya perhatikan sejam lebih. Kata muallim, memang yang disuruh waktu awal ngaji kesepakatannya sejam. Saya pengen halal hadiah yang dia kasih, saya lebih takut kurang. Jadi duit yang dikasih nantinya enggak berkah. Begitu saya makin melotot. Enggak salah umi saya ini, saya pengen pulang kagak dikasih. Kata saya begitu. Jadi beda kelas-kelas orang, kelas orang. Itu begitu. Sampai ngajar
orang, korupsi waktu. Ada orang minta nggak? Dikasih nggak, maunya memberi. Kenapa begitu? Begini saudara, kenapa kelas ini ringan apa berat ini? Berat, tapi berat bukan berarti nggak bisa, harus berjalan menuju ke betul, harus berjalan. Nggak mungkin diajarin oleh agama kalau nggak gampang. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini sulit. Cuman Allah juga bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali pada kelasnya, kecuali pada kelasnya. Di kelas mana kita? Dan masing-masing mengikuti kelas. Jiwanya di kelas mana? Begitu. Begini saudara, ada pengemis, dia pergi datang ke rumah pengemis. Ini pengemis ini benar bersalah, benar bersalah. Salah dia, salah. Kalau pengen benar, pengemis itu ngemisnya siapa? Orang kaya. Itu namanya pengemis benar. Makhluk jangan ngemis sama makhluk. Dia tidak benar dalam dunia tasawuf. Makhluk harus ngemis sama Allah. Jalurnya lewat Rasulullah, jalurnya baca sholat yang banyak. Itu begitu. Kalau pengen tinggi, ini yang kelas tinggi. Sebetulnya bukan bagian kita ngajar tasawuf ini. Kelas saya ini tak sanggup, bukan tak sanggup, tapi ini DKM Istiqomah ini saya suruh ngajar ini, bukan kelasnya. Tapi ya enggak disampaikan. Saya dosa katimul ilmi manomon, menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah. Nabi suruh balighu anni walau ayah, sampai ngajar Islam. Jadi saya harus sampaikan juga, berat atau tidak berat, itu bagaimana perjalanan rohani dari setiap hamba yang pengen selamat dari dunia sampai akhirat. Makhluk jangan mengemis ke makhluk, mengemislah kepada Allah. Quran bilang ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Anda itu pengemis, orang fakir yang kaya Allah, punya sifat qiyamu binafsi. Anda sifatnya ikhtiyaj, butuh sama Allah. Jangan sok pura-pura kagak butuh. Apalagi zaman pandemi begini, nggak paham. Kata ada orang bilang plandemi, kita nggak ngerti. Ini pandemi kita ini, bagaimana ngadepin ini? Jangan pura-pura. Kita harus sadar, kita ini butuh. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau menyatakan faqatuka lahu dhatiyatun wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Rasa butuh Anda kepada Dia Allah itu watak dasar Anda sebagai manusia. Problem hidup yang menimpa Anda sebagai cubitan Tuhan untuk menyadarkan jiwa Anda bahwa Anda itu sebetulnya pengemis di mata Tuhan.
Jangan pura-pura lah. Zaman pandemi begini, malamnya melek, minta Allah. Malam nonton bola, mulu Chelsea, begitu. Atalanta, Apple, kalah mulu lagi, begitu. Melek, dikit. Jangan pura-pura. Orang susah itu nggak bisa tidur kalau malam. Lihat anak muda diputusin oleh ceweknya, merem-melek, dia nggak bisa tidur, tandanya dia susah. Kalau kita ngaku susah, banyak ngeluh, tapi malamnya taklah bangun kecuali dan subuh. Malamnya nggak melek, tapi siangnya ngeluh. Ini orang nggak benar. Kalau susah malam melek, minta sama Tuhan, sama Allah. Begitu. Bila kita merasa banyak problem itu namanya anjing. Namanya anjing. Kalau kita mau ke masjid istiqomah banyak anjing, jangan diurusin anjing, capek. Entar rasa capek. Ini orang agak bener. Yang bener laporin sama yang punya. Bang, anjingnya ini tolong dikurungin, ngeganggu saya ini. Begitu. Problem laporin sama yang punya, problem yang mencipta. Caranya zikir, doa, baca Ratibul Haddad, baca sholawat. Jangan tinggal dalam hidup. Sebagai apa? Bentuk kesadaran kita ini butuh amal Allah, butuh amal, butuh amal. Maka orang yang kelasnya sudah statusnya tinggi, dia tidak mau minta. Andai ada orang memberi, dia tidak mau, pengennya memberi, pengennya, karena sadar khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, manusia yang tahajudnya 1000 rakaat, bukan. Yang baca Quran 10 kali khatam sehari, bukan. Yang punya nilai manfaat buat orang lain. Orang lain. Ini penting. Itu namanya kelas penting. Itulah orang-orang Ansor, sahabat, kayak begitu. Yang kedua, saudara, ada orang yang tidak mau minta, tapi kalau diberi diterima. Minta pantang bagi dia, minta ogah, tapi kalau diberi mau. Minta tidak mau, suruh minta enggak mau, datang-datang ke sana kemari tak mau, begitu. Tapi kalau diberi tidak menolak, mau diberi. Kemungkinan dia memberi karena penghormatan, bukan karena kasihan. Jadi mau dia nerima. Ada, ini namanya kelas muqarrabin. Di bawah tadi, minta enggak mau, kalau diberi tidak menolak. Minta pantang, kalau diberi tidak menolak. Itu namanya kelas muqarrabin, di bawah siddiq. Minta enggak mau, pantang. Sebab kalau minta hina, punya utang jasa, dia nggak mau minta. Lihat teman-teman kita, beberapa tempat ibadah tempo hari banyak ditutup. Kenapa? Tempat ibadahnya ditutup, padahal itu bukan wakaf dia. Dia pengurus
itu bukan pemilik, miliknya punya Allah, rumah Allah. Kenapa ditutup? Karena dia bersinggungan dengan orang yang dulu dimintai. Kata yang dimintai, bantuin gue dong, tutuplah, gue agak enak. Lo kan kemarin minta-minta sama gue, gantian lah gue minta, gak enak juga. Tutup. Kenapa? Gak enak. Kita pernah neken dia, gantian dia neken kita. Mau ngomong nggak benar, habis takut supply-nya putus. Ya baik, ya baik, tapi perlu ibadah. Dia nyebrang dari tempat di mana yang penting dia bisa sholat. Aneh, masjidnya ditutup, bisa jadi musolanya tutup, bisa jadi ada utang jasa, utang jasa, sehingga sama yang punya jasa menekan kita. Bisa jadi terjadi begitu dalam sebuah kehidupan kita. Begitu habis kita di Bali kemarin kan, lu gua bagi bansos, gantian lah, tolongin gua punya anak nyawa laki, bukan puan, perempuan maksudnya. Jangan dicatat, aduh. Saya minum kopi dulu dah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak sedikit organisasi-organisasi Islam yang mestinya menyuarakan suara umat nggak berani karena terlalu banyak utang jasa. Gambaran kita, kalau kita punya utang jasa, repot, tak mau. Enggak mau. Kami belajar pada bagian ini, kami belajar. Ya walaupun enggak tinggi-tinggi, minimal enggak rendah-rendah, begitu. Kami berupaya dari dulu, berupaya semampunya. Ada juga barangkali lolos, namun jatuh, tapi sekuat tenaga tidak mau. Ke rumah jamaah ke nengkayak-kayak, saya datengin, boleh tanya ada enggak? Saya datang ke rumahnya apa? Insya Allah kalau sampai detik ini enggak nemu, mudah-mudahan Allah jaga hati saya. Begitu. Ada enggak yang saya datang, bang, saya harus begini, ayo dong bang, tolongin lo, kan udah gua ajarin, gantian dong lo bantuin gua, bang. Apakah buat pribadi saya tidak ada. Insya Allah andai saya datang ada orang dikata kaya karena diundang dia punya acara, saya datang menghormati acara, apalagi acaranya Nabi Muhammad, baik, apalagi acaranya dia bakti sama orang tua, saya datang. Rumusnya begitu, dididik. Kalau nggak bisa tinggi jangan rendah fahru, begitu kata muadzin. Doain pelan-pelan muadzin, saya ikuti torekatnya. Hatta pesantren yang kita bangun bukan kita sombong, bukan juga karena dia. Kalau tidak minta yang 1000 itu minta di majelis, bantu kami sisa masak 1000 rupiah, itu minta. Tidak ada. Kalau datang ke rumah
bang, besi bang, semen bang, bisa dicek dari ujung Bekasi sampai ujung Tangerang. Tapi kalau nangis sama Allah, iya deh, kan begitu yang kaya minta. Kita bukan nyala orang, bukan. Ini perjalanan jiwa kita pada harus menuju kepada Allah. Dalam hidup itu begitu, dididik, begitu, dididik, begitu. Pelan-pelan Imam Ghazali begitu. Minta enggak? Minta. Tapi kalau diberi tidak nolak. Tidak nolak. Ada kalanya nolak, ya ada. Kalau orang nggak punya, siap begitu. Nolak. Mualim juga ada kalanya nolak, tapi hebat. Saya bingung sama Mualim Sabiadami di antara pertemuan awal-awal 99. Saya bagi duit sama guru dari rumah, dari Serang. Ini uang kasih sama guru. Saya kasih kalau pulang kasih. Guru tolak, enggak mau, kantongin aja. Bukan dari saya, dari orang tua saya. Kantong, ambilin dompet masjid. Mualim itu suka menyuruhnya pakai masjid yang ada di rumahnya. Lagi tiduran kan, ambilin dompetnya. Dihitung sekian. Mesti 10% dari yang kita kasih. Kita ngasih 1.000, ngasihnya 10.000. Kita ngasihnya 2.000, 20.000. Kita juga nggak tahu amplop isinya berapa. Kalau ditolak akan kita buka. Oh segini. Ini guru tahu aja ini isinya berapa. Dikasihnya 10 kali lipat. Itu sudah begitu. Saya lapor, enggak laku duitnya, enggak kemakan duit kita sama guru, enggak kemakan. Lalu dibilangin lagi, ini perjalanan. Kalau begitu pintunya satu. Tanya sama Umi, istrinya Mualim, Umi Nonon, kodoyanannya apa? Kita olah duitnya jadi makanan, biar diterima. Jangan sampai guru kita enggak makan duit kita. Saya ngadu juga mau Umi Nonon, yang paling suka Mualim makan apa? Nasi merah. Nasi merah itu suka, susah nyarinya di Betawi. Kata Umi, saya rekam, lapor lagi, nasi merah. Baik, kita cari. Saya bawa sekarung nasi merah. Yang penting guru kita kudu makan duit kita. Oh, rugi kita kalau nggak makan. Akhirnya dirubah makanan. Rubah makanan. Itu begitu. Nggak mau kita punya keluarga besar, guru nggak makan duit kita. Akhirnya diputar-putar. Ini pengalaman dalam hidup bersama Mualim Sabiadami rahimahullah. Kedua, kita harus berupaya minta jangan, dikasih jangan nolak. Ini rendahan, tapi enggak terlalu rendah. Kelas menengah, kelas menengah, begitu. Dan tidak sedikit Al-Quran puji pada bagian ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
Mereka para sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Quran abadi, murid-murid Rasulullah mementingkan orang lain, membelakangkan dirinya meski dirinya sengsara. Sampai ada sahabat, ini saya cerita sahabat ya, sedikit. Jadi nanya sama bininya, makanannya ada nggak? Nggak ada Bang. Tinggal buat kita doa. Oh, baik. Buat kita doa. Kalau bahasa kita orang, nasi sepiring tinggal buat kita. Ada sahabat muhajirin dari Mekah, ini kan Ansor. Apa tuh kata si laki? Neng, begini, kalau tamu kita makan, kamu matiin lampu. Matiin lampu. Kamu taruh di depan saya piring sama sendok. Begitu. Maka kemudian sudah siap makan, minyaknya habis, jadi lampu mati. Dulu lampu tempel itu. Jadi akhirnya makan gelap-gelapan, kelonteran piring kosong. Yang penting sahabat Mekah makan kenyang, dirinya lapar nggak apa-apa. Itu dipuji oleh Allah. Namanya ithar akhlak. Kedua, ada yang model begini, dia kuat nahan lapar, suami istri, tapi anak enggak, dia punya anak. Bagaimana? Enggak ada makanan, kita cukup buat kita, anak kita doang. Kata lakinya, kasus lain, tolong kamu goreng pasir pakai batu. Anak kita kalau minta makan bilang lagi goreng, biar tamu kita nggak terganggu kalau kita nggak punya. Ntar bagian saya bakal nidurin anak, saya ngusap-ngusap, kamu yang goreng. Ma, bentar lagi. Sampai kayak begitu. Abadi namanya Ansor. Susah, tidak mengemis, tidak mau menunjukkan susah. Tapi kalau diberi, tidak menolak. Ini akhlak muslim yang baik. Inilah yang dinasihati pada bagian kedua. Jangan kau hinakan kehormatan Anda, ngemis-ngemis harta orang. Tapi kalau diberi, nggak apa-apa. Kan nggak ngarep-ngarep ya. Dikasih nggak apa-apa. Terima, minta enggak. Jangan begitu. Ini yang kedua, akhlak mulia. Saya banyak temukan teman-teman susah, tapi dia tidak minta-minta. Saya tahu, saya banyak bantu beberapa jemaah. Saya tahu dia susah, banyak bicara. Ada, padahal nggak ada. Saya bilang jangan bohong. Saya jadi terharu juga sama dia pada. Iya bro, nggak ada. Ambil, kamu nggak minta. Makan halal. Saya tidak ngumpet dengan bini saya. Bini saya tahu ada duit yang buat begini, ambil. Saya banyak temukan teman-teman majelis yang pada bagian ini dalam kehidupannya
nggak boleh kita jual kehormatan kita. Misnya mau Allah aja. Banyakin baca sholawat. Banyak. Saudara susah baca sholawat. Kuat 5.000 berarti sejam. Silakan. Enggak kuat 1.000 berarti 10 menit. Saudara baca 10 menit malam sebelum tidur malam. Kalau saudara ngalamin susah 10 menit, tidak lebih. 10 menit aja. Baca ini doang nih. Sambil tiduran gak apa-apa, buka baju ya, tiduran di kasur. Sallallahu alaihi wasallam. 10 menit itu 1.000. Enggak lebih. Kalau berbunyi nih sallallahu alaihi wasallam 13 menit. Kalau berbunyi, kalau pelan 10 menit 1.000. Habis itu saudara ngomong begini, jangan bahasa Arab, saya kurang demen kalau bahasa Arab, biar lebih khusyuk. Bahasa Indonesia 100 kali. Ngomong apa? Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. 100 kali. Saudara minta apa aja, Allah kasih. Utang melilit gampang, asal begitu. Mau bahasa Arab boleh. Ya Rasulullah, isfah lana. Kurang menyentuh di hati Indonesia. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ngomong, tidur dah. Begitu kesulitannya yang menimpa, karena saya nggak paham sama jamaah, kan nggak ngobrol, nggak apa kan nggak tahu. Kalau kita ngalamin kesulitan, capek, ribut sama bini, tengkar mulu, ngaji pelarian, daripada di rumah ribut mulu sama bini, mendingan ngaji. Ini saya curiga main ini. Begitu, maka baca begitu 5.000. Kan saya begini sekarang 3.100, jangan tinggal. Itu saya bagi teman-teman semuanya. Begitu ada jamaah lalu ini orang piutang banyak guru, duit saya banyak sama orang banyak guru, beneran kata dia sama orang. Saya bilang apa baca aja. Kan saya bagi itu 3.100, abang baca. Dia baca kayaknya gitu. Habis dia gak cerita bagian bacanya, cuman ceritanya di bagian hasilnya. Alhamdulillah guru, orang utang udah 3-4 tahun saya lupa bayar, enggak banyak guru, 400 juta. Lumayan ya begini. Mana? Lumayan. Ya, saya ikut bahagia bang. Saya ikut kira. Ikut senang. Guru mau makan apa kan? Harus makan sama. Udah makan di majlis sama. Makasih. Saya temuin nih pengalaman dengan teman-teman majlis itu begitu. Tidak lebih. Baca sholat aja. Kalau kita susah, tangis Allah. Pintunya Rasulullah. Punya ratib, baca ratib. Saya nggak mau teman-teman majelis ngalamin susah, jujur sejujur-jujur. Kenapa tuh ziarah-ziarah ke wali? Ngapain itu malam Jumat? Kalau kami dongengin nih, kalau istilah boleh ngeluh, nih kita dongengin. Kan ngaji minggu 1, minggu 3, minggu 2, minggu 4. Kayak ini si Koman ini minggu berapa ini? 3 ini 2, 4. Kan Kamis ada 5. Kadang-kadang kan mestinya saya ngasuh dong, istirahat, tiduran sama bini, makan kayak kemana kan. Kagak boleh juga sama jamaah
Tenang aja, janganlah bantuin saya. Oh begitu, ya beda. Itu ya lumayan lama juga itu. Ada kali puluh tahun itu tiap malam Jumat kalau ada 5. Kata kita, ini zaman nggak boleh saya istirahat. Ya udah kata, jalan, nggak apa-apa. Kan nyenengin orang, jalan, gitu. Kan nyenengin orang. Padahal jadwal istirahat. Begitu sebetulnya. Nggak dikasih juga, begitu. Nggak apa-apa. Mungkin disuruh istirahatnya di dalam kubur, gitu. Ya jadi dah. Kedua, ada orang minta pantang, diberi, tidak menolak. Ini rada rendah, tapi bukan di kelas tinggi, bukan siddiq. Dua, nanti tinggal kita mengukur di bagian mana kita. Begitu. Ketiga, ada orang enggak punya. Ketika dia butuh, dia minta. Kalau enggak butuh, enggak minta. Mengemis karena butuh. Yang kayak begini boleh kelasnya paling rendah, namanya ashabul yamin. Boleh minta. Saudara mau bikin acara apa? Isra Mi'raj, baik. Musolanya, baik. Ada berapa panitianya? Hitung yang waktu rapat panitia Isra Mi'raj. Ada berapa tuh? Siapa yang bakal jadi ketua, siapa bendahara, siapa humas, siapa ini, kan disusun. Kumpul berapa orang? Ada 10. Baik. Ada 10 orang. Maka 10 orang ini ngomong, dari kita berapa sanggupnya? Saya 10.000 rupiah. Saya mampunya 1.000. Saya mampunya gopek 500 perak. Saya mampunya 5.000. Saya mampunya 20.000. Semampunya, tidak sama dari 10 orang. Kumpulin. Udah kumpul, dapat berapa? Dapat 150.000 umpama 150.000 rupiah. Baik. Kemudian 150.000 rupiah. Ini yang kita kumpulin dari kita. Cukup enggak? Floor kan kapan? Enggak cukup. Namanya kita butuh. Kemampuan kita segini. Kalau begitu kita buat proposal. Silakan. Tapi dari kita dulu. Kalau enggak, bahaya. Kalau enggak, ada orang ngadain acara Isra Mi'raj, acara Maulid, apa aja dah, Muharram berarti santunan yatim. Baik. Dia masuk surga di pintu surga doang. Duluan masuk surga. Masuk surganya duluan di pintu. Dilarang sama malaikat Ridwan. Enggak boleh masuk. Bentar dulu. Ente ini bisa duluan ini. Kenapa? Saya ngadain santunan yatim 10 Muharram. Kata malaikat Ridwan alaihissalam, pas, ente berhak duluan masuk surga. Kalau begitu boleh masuk. Entar dulu juga. Saya mau tanya, itu dana santunannya dari mana? Dari Pak Haji Ahmad, Qori, Pak Haji Mamat yang biayain, Qori, tenda Bang Udin.
kebuli Bang Yono, mubalik Bang ente tempat Tuhan, ya dia yang masuk surga karena dia yang beramal, ente nggak ada, hanya ketempatan Tuhan. Ada banyak tuh di pintu surga begitu. Maka kita di kelasnya di bagian 3, kita dulu semampu kita, semampu kita. Ini ada orang 10 mau ngadain acara, berapa mampunya silakan, jangan paksa, jangan hina. Loh kaya baginya cuma 500.000, jangan, itu nggak benar. Padahal kali dia bantu orang lain, begitu kita harus pola pikirnya. Terus si miskin aja ngasihnya 750, kaya segitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Ini panitia tukang ngajin proposal nih, nadain orang nih. Itu nggak benar tuh. Kita menilai begitu, jadi seret rezeki kita. Nggak boleh. Kita menilai orang, bukan kelas kita, menilai Allah itu bagiannya. Mungkin dia ngasih segitu karena udah banyak yang dikasih, begitu harusnya. Tapi ini miskin banyak, mungkin dia kelihatannya miskin, sebetulnya kaya, kan kita nggak tahu. Maka kita dulu, sudah kita baru orang lain. Itulah yang disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kita kecuali yang kita mampu. Berapa mampu kita, segitu. Kurangnya itulah kelas ashabiyah. Kita dulu, jangan enggak, kita dulu. Apa saja kita dulu, baru orang. Ini boleh, tapi harus ingat kata Nabi, man fattaha babas su'al fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqri. Siapa orang yang membuka pintu mengemis, pastikan Allah buka 70 pintu-pintu kesengsaraan hidup. Makin sengsara walaupun kelihatannya senang. Maka pengemis itu ada 2. Ada pengemis yang baju compang camping, ada pengemis profesional berdasi pakai pengemis juga sih, cuman dandanannya doang, tapi pengemis. Begitu pengemis. Maka kita di kelas mana terserah kita. Yang tahu tuan isi rumah adalah tuan rumah, orang lain enggak tahu. Maka kita ada di bagian mana? Jangan kita banyak mengemis, karena mengemis tidak akan membereskan persoalan. Saya banyak nasihatin kepada mu'alaf, tidak sedikit, karena kita kemana-mana banyak taklim berbagai wilayah. Jumat yang lalu kejadiannya begitu, udah lama juga sih. Saya Islam India di daerah Kedoya. Saya Islam, namanya nama Buddha. Baik, sudah kita kasih hadiah sebagai modal awal Islam, buat sunat, buat tetek, buat pening. Ini kita bantu. Teman kita juga majelis itu bantu juga. Jumat besok dia masuk Islam lagi di Muflihun. Emang khutbah saya di Muflihun, masjid saya juga ngajar Muflihun ini ya. Ustaz Mansur dia lagi, loh, Anda ini kan se-Islamin kemarin, kenapa Anda pakai Islam lagi? Saya usir, teman-teman gak boleh tahu, karena kita mau nasihati orang. Sebentar, saya mau bicara sama dia dulu. Saya omongin, Pak, Islam itu bukan untuk mengemis. Abang amalin ini
Jangan lagi-lagi kayak begini. Ini Islam bukan karena susah, lalu abang terus membuka pintu kesusahan. Sehingga di sini Muslim aja banyak yang model begini, bukan karena uang. Abang tambahin. Kalau butuh modal, kita modal. Tapi jangan kayak begini lagi. Nggak benar ini. Mau pikir, mau baca ini, saya kasih pikir. Wallahu a'lam atau tidak. Sampai detik ini sudah kasih itu orang itu nggak ketemu. Tapi ada satu ketemu lagi, belum lama. Ngakunya orang Betawi, emang bahasa kental Betawinya lagi. Yang laki ngakunya Cina, baik. Buka pintu, kita ajak ngobrol. Ini belum lama, belum setahun lah, masih 2022 juga. Jak bicara, lakimu Cina, baik. Saya tanya, Cina dari mana? Ujungnya di Rangkas Bitung. Mana ada Rangkas Bitung Cina? Yang bener aja. Saya bilang, lah kan kita salah nanya. Lah kan nanya Rangkas Bitung kita. Yang ceweknya ngaku Betawi. Baik, saya tanya, tinggal di mana? Dia bilang, tinggal di Kebon Jeruk. Lah kan saya kejar, Kebon Jeruknya di mana? Jalan F, Jalan F. Dia bingung, mundur lagi, dulu di Kebon Jeruk. Sekarang saya tinggal di Ciputat. Ciputatnya di mana? Saya kejar. Yang jujur aja jadi orang, nggak usah diputar-putar. Nanti saya tadinya demen, kagak demen. Jujur sama saya. Kenapa anda kayak begini? Jujur. Dibilang saya punya anak yatim, ntar dulu gampang. Saya sidang. Dan aku dah, ini kisah nyata, banyak sebetulnya. Yang anggap aja. Kenapa sampai kayak begini? Anda punya orang tua, punya ini, punya ini. Disebut artis saja disebut sama dia. Si Anda itu tahu saya artis, saudara saya. Kata dia, sebut dah pokoknya banyak. Sampai Ciputat nih terakhir pindahnya, saya tinggal di daerah Karangtengah. Karangtengah mana? Lebak Bulus? Bukan. Karangtengah Ciledug. Karangtengahnya di mana? Di Barata. Sebelah mananya Al-Muhajirin? Saya tanya. Yang kita ngajar di situ, kita tanya terus. Saya desek-desek. Dia bingung. Yang jujur sama saya. Pengen dibantu enggak? Kalau pengen bantu yang jujur. Singkat panjang dia cerita pengalaman itu, nangis-nangis. Boleh anda nangis terusin, itu pengalaman. Dia bagi ngontrak berapa di sononya, jangan bohong nih, sekian, baik. Masih bisa kerjanya apa? Ini. Udah berapa lama kayak begini nih, kerjanya minta-minta. Udah 10 tahun, 10 tahun. Kaya enggak? Salah jalan. Nih, saya bacain hadis-hadisnya ya, biar jangan begini. Muslim nggak boleh begini. Ibu sehat, bapak sehat, masih gagah itu. Jangan begini. Saya kasih baca ini. Saya nggak mau. Anda datang lagi, berarti nggak baca. Bakal saya ciriin. Anda boleh datang lagi ke rumah saya, tapi bakal saya ciriin. Anda baca nggak? Begitu. Kayaknya nggak tahu udah datang apa kagak. Wallahu a'lam. Ini buat kontraknya, ini buat makannya anakmu ini. Jangan Muslim begitu maksud saya. Jangan mengedepankan mengemis. Minta boleh, yang jujur. Jangan juga pura-pura pakai ojol jadi sana. Ujungnya jadi susah sendiri. Ngomong aja. Sama temen tuh mau gak ketemu solusi, jangan pakai pura-pura. Saya tuh orangnya nggak demen gitu. Ngomong aja jujur, hidup tuh enak. Kalau pakai muter-muter topik aja, kalau ngomong muter-muter pasti semakin saya gencet. Saya orang hukum, begitu. Advokat, kalau mau saya jadi advokat, gak boleh aja mau mandi sepeda nih. Ya begitu. Kata muadid, advokat, apa macam? Kagak terus. Agak nanya, mau ngaji di Bacang lagi nanya. Pula saya sudah jadi advokat gitu.
Saudara sekalian, yang ketiga, orang miskin bolehkah mengemis? Boleh, tapi jangan memperdagangkan orang. Kita punya anak yatim, tapi jangan kemana-mana. Gue punya anak yatim, saya kadang suka sedih begini. Ada orang nih dalam hidup, ya kalau bahasa kampungnya usran begitu. Apa? Usran. Alhamdulillah saudara, yatim kita ini ada 100, yang tadinya 50 ada 100. Orang susah nambah 50 jadi 100, alhamdulillah. Nggak bener ini. Kudunya juga alhamdulillah yatim kita tinggal 20. Jadi yang susah 20, yang tadinya 100 makin banyak, makin alhamdulillah. Begitu. Justru makin sedih. Begitu, sedih. Begitu. Kayak begitu. Saya taklim aja ditanya, itu kenapa jamaahnya ngaji banyak itu? Justru itu yang saya sedih. Kalau banyak berarti yang susah banyak. Begitu, diomelin bini mulu ini berarti. Begitu. Kalau pikiran tuh tadinya 100 tinggal 10, berhasil. Berarti udah pada sukses. Begitu. Begitu. Ini belum. Saya curiga juga ada masalah apa ini. Begitu. Begitu. Lah kita cek itu, ya Allah, madis dzikir saya ini guru tadinya 100 tinggal 10, saya sedih banget. Jangan sedih, senang kok. Berarti yang susah tinggal 10 dari 100 tuh. Entar tuh yang senang-senang kagak ikut dzikir tuh, kalau susah lagi ntar ikut dzikir. Udah biasa itu, kata kita biasa, jadi biasa. Begitulah hidup. Husnudzon maksud saya, baik sangka aja. Begitu, baik sangka. Itu yang ngaji-ngaji ikut mobil sama saya, ikut mobil. Kalau berhari-hari pasti saya omelin. Kenapa Anda ikut tiap hari? Ada masalah? Enggak. Jangan bohong. Anda kerja, enggak boleh dalam tasawuf Anda berhenti nikmat ngaji, enggak bisa. Nafsu itu. Anda waktunya kerja, ngaji. Begitu. Anak-anak patwal kami itu yang awal-awal ada 2, ada 1, kalau kumpul bisa ada 20. Begitu. Kami nggak pernah, ini program kami, Anda jangan paksa ikut kami kalau waktunya kerja. Saya nggak demen. Bila ada yang neken Anda, lapor saya bakal omongin ini. Kalau ada 3, ya karena dia waktunya ada. Yang nggak ada, jangan. Saya nggak mau. Itu begitu. Opik berapa kali soalnya, jangan paksa orang, jangan, karena dia kerja, punya bini, punya anak, bahaya. Kita melanggar agama, dosa kita. Ini aturan beragama begitu. Dalam dunia tasawuf itu begitu, diatur. Supaya apa? Supaya hidup itu dibawa kebebasan. Kita hidup tidak boleh di atas kepura-puraan, harus bahagia. Kalau kita susah, mohon maaf, kalau kita merasa susah, jangan bosan orang yang mengaku dirinya susah terus mengetuk-ngetuk pintu-pintu orang-orang kaya. Enggak bisa pintu depan, pintu belakang gedor. Enggak bisa pintu belakang, pintu samping orang-orang. Masih kagak keluar juga. Allah begitu. Udah baca ratib belum nembus juga, nih pintu depan sama sholawat, pintu belakang. Kalau di orang-orang pakai baca Quran, pakai baca ini. Kalau di orang-orang masih ya kagak keluar juga tuh. Begitu. Itu cuma 1 pintu doang, bel, ting-teng. Kagak ada jawaban, pulang aja dah. Ya kagak bakal dikasih sama orang kaya. Udah baca ratib seminggu, nggak ada perubahan warung saya, berhenti aja dah. Iya kagak mau dikasih sama Allah, ngambek dia. Ada Allah yang semangat. Apa Allah? Kayaknya dianggap saya kurang serius ini.
Jangan-jangan kita nggak malam kudu lawan sama puasa. Puasa siap begitu. Kayak begitu. Allah jangan diambekin. Kata Allah, ngambek nih ya. Begitu kata Allah. Ya, masih banyak hamba-hambaku yang nggak ngambekan. Banyak. Nggak mau urusin yang kayak model ente ngambekan. Tapi nggak dikasih kita. Allah jangan ngambek, serius. Kita ini hamba yang miskin, hamba yang linglung, hamba yang butuh kasih sayang Allah. Jangan pura-pura nggak butuh. Wirid dari sholat. Kenapa harus baca sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sholat yang ngajarin buat butuh sama Allah. Ini yang punya kita sholawat sallallahu Muhammad. Terima kasih sama dia yang ngajarin kita sholat ini sebagai wujud makasih, bimbingan terbaik untuk supaya mendapatkan kebahagiaan. Amin dia. Baca sholawat terus baca supaya kita bahagia. Ini muslim, tidak boleh enggak. Jangan hinakan di hadapan makhluk. Jangan nulis lapar nih ya mana kenyang ke warteg. Hanya kalau kita susah, kita udah tua nih, barangkali ada yang modal sepuh-sepuh, jangan ngerem di rumah, keluar ketemu teman ngobrol, cerita masa lalu, cerita ini sehat. Jangan ngerem di rumah, jangan kayak begini, ngerem di rumah. Kalau jangan ngerem di rumah, udah pikiran macam-macam. Ketemu bila di rumah mulu, mumet keluar. Apa kayak temu sama teman, canda-candaan kayak ngobrol apa? Begitu. Jangan yang normal saja hidup. Boleh kita minta, boleh bila kita butuh. Tapi ingat, yadul mulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kalau ada orang ngasih duit nih mah begitu. Emang apa? Tangan di atas lebih baik dari bawah? Bukan begitu, yang ngasih lebih tinggi dari yang dikasih. Bukan begini. Emang apa? Sebab tangan di atas lebih mulia. Ini warna kali ini nggak bener ini. Begitu. Jadi sedikit memberi. Makanya kita suka motivasi. 100 perak enggak mampu, kita 1000 perak mengisi kotak amal Jumat. Isi. Jangan guys, belajar mendidik. Jangan malu, jangan. Isi. Jangan disenyumin. Ngapain ente nyengir? Nabi bilang, senyummu bernilai sedekah. Mana penuh kotak amal Jumat, kalau nyengir mulu. Isi 100 perak apa-apa, semampu kita. Itu penting. Agama pesennya, jangan Anda rendahkan kehormatan Anda demi berharap belas kasih orang. Itu membuat Anda tambah rendah di hadapan Allah. Karena aku kaya. Maka muslim yang mantap, kaifa nakhaful faqr wa ana abdul ghani. Ngapain takut susah? Tuhan saya kaya raya, majikan saya kaya raya. Anjing aja dikasih makan nama Tuhan yang gak punya akal. Ayam dikasih makan nama Tuhan gak punya ijazah. Burung dikasih makan nama Tuhan gak punya kantor. Masa saya ibadah, baca ratib, baca sholawat, baca Quran kalau sa'in, masa kagak diopen oleh Tuhan? Kalau kata orang Betawi, ilongkan. Mantap. Maka jangan tinggal aurat tuh. Dan itulah yang kami bisa bantu kepada teman majelis, supaya pada subur dengan ngaji ini, jangan sekedar ngaji, jangan tinggal wirid. Al-warid min khaisul wirid, limpahan barakah Allah sejauh mana kita berwirid, menagih, mengetok pintu kemurahan Allah. Jangan jelek-jelekin Tuhan, tapi ngadulah sama Dia, jangan sama makhluk. Capek
capek. Virus diurusin gak ada habisnya. Minta sama Allah. Balik kita orang beragama, minta sama Allah. Dorong masyarakat. Bagian departemen kesehatan yang ngurusi, dokter rumah sakit ngurusi, yang lain bantu doa. Inilah namanya kerjasama yang baik. Jangan dihalang-halangi untuk dekat dengan Allah. Makin jauh kita dengan tukang cukur, makin ribet rambut kita. Makin kita jauh dengan Allah, makin banyak problem hidup kita. Muslim yang baik adalah muslim yang menjaga kehormatan dirinya daripada mengemis-ngemis, mengharap-harap belas kasihan orang. Saya kasih amalan banyak. Saudara demen baca Waqiah, saya ajarin. Genting urusan, yang terendah baca Waqiah 6 kali dalam satu malam. 6 kali dalam satu malam. 6 kali. 6. Tadi dulu saya hitung dulu. 5 kali. Kelebihan 1. 5 kali dalam satu malam. Saudara pegang Waqiah yang dari Mu'allim Sabyadami, itulah pegangan saya. Namanya Waqiah Fadilah. Waqiah plus doa-doa Waqiah dari waliullah. Itu ada, tinggal minta mana. Waqiah Fadilah, ijazah dari Mu'allim Sabyadami, dia kasih 5 kali. Intinya baca Waqiah 5 kali dalam semalam. Sekali duduk, jangan habis itu sekali dia ngopi 2 gelas, sekali ngopi, enggak. Yang khusus 5 kali dalam selama seminggu. 5 kali selama 6 hari. 6 hari 5 kali itu 5 betul ya 5 betul enggak 5 seminggu itu baru 5 itu kan benar tadi itu salah ngitung saya ini rumusnya 6 kali benar bukan 6 kali benar 6 kali 6 kali hari ke-7 malam ke-7 baru 7 kali dari 6 tuh. Hari ke-7-nya baru 7 kali itu seminggu. Kalau saudara ngalamin benar-benar puyeng buat bayar kontrakan bagaimana ini, nanti itu yang aja. Allah kasih banyak jalan keluar. Banyak awal Rasulullah itu saking sayang sama umat, diajarin sama Nabi banyak, dan wali-wali itu ajarin. Itu begitu. Ala kulli hal, kita jangan banyak mengemis, sebab mengemis mendidik kita menjadi orang yang pesimis. Muslim harus optimis. Kalau dikasih, ambil, tapi minta jangan, pantang. Begitu, kayak begitu. Tapi dari 3 ini kan masing-masing punya kelas berbeda-beda. Silakan dari 3 ini mana yang kita mau ambil, silakan. Yang prinsipnya karena hajat, habis bagaimana lagi? Wong butuh, boleh. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, udah jam 10. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.